Stefano menghembuskan nafas lega saat sudah di dalam kamar. Lysandra, gadis itu benar-benar sinting. Mengapa ia harus bertemu dengan spesies cewek yang bersikeras memaksa Stefano untuk mengakui bahwa dirinya adalah Vinaldo? Bahkan Stefano sama sekali tak mengenal cowok bernama lengkap Vinaldo Lexam itu, yang katanya sudah meninggal 2 tahun lalu. Reinkarnasi, mustahil. Orang yang sudah meninggal tidak akan hidup kembali ke dunia. Stefano menatap keluar jendela. Di luar masih hujan. Sekarang, yang Stefano benci bertambah setelah kepergian, yaitu hujan. Karena di saat hujan, ia dipertemukan dengan Lysandra. Bolehkah Stefano menganggap pertemuan ini sebagai kesialan? Stefano terlonjak saat pintu kamar diketuk. Ia membuka pintu dan mempersilahkan Citra, mama Stefano, masuk. "Ada apa, Mah?" tanya Stefano. "Kamu antar Lysandra sampai ke rumahnya kan? Nggak diturunin di jalan?" "Enggak lah, Mah. Stefan masih punya hati," jawab Stefano membuat Citra tersenyum. "Ini susu anget buat kamu. Mama lihat dari pagi kamu belum minum susu." "Udah nggak minat sih, Mah. Tapi kalau mama yang buat pasti aku minum." "Baguslah." Stefano meminum secangkir susu sampai habis setengah. Ia menikmati pijatan lembut di kepalanya. Siapa lagi kalau bukan Citra? Wanita berumur kepala 4 itu sedang mengeringkan rambut Stefano dengan handuk kecil. "Lysandra udah gak punya ibu," ujar Citra, membuat Stefano terdiam, terenyuh. Mama dengar, setelah kepergian ibunya, ayahnya jadi kasar sama dia. Lysandra sering sendirian di rumah. Ayahnya hampir setiap hari pergi. Dan yang paling mama iba, 2 tahun lalu dia ditinggal sama cowoknya pergi untuk selamanya. Mama sedih. Gak kebayang kalau ada di posisi Lysandra sekarang. "Mama gak usah sedih, aku gak mau lihat mama sedih," ujar Stefano. Citra mengacak rambut tebal Stefano seraya tersenyum. "Kamu mau lihat mama gak sedih lagi?" "Iya, temani Lysandra. Jaga dia seperti kamu menjaga Intan dulu. Bisa?" "Tapi Mah, aku gak kenal dia. Ngapain Stefano harus jaga cewek sinting itu?" "Wus, gak boleh ngomong kayak gitu. Katanya mau lihat mama gak sedih," ujar Citra, membuat Stefano menghela napas berat. "Terus, Stefan harus apa, Mah?" "Temani Lysandra. Buat dia gak sedih. Dan buat dia lupa sama masa lalunya. Mama tahu kamu belum kenal Lysandra. Tapi apa salahnya kenalan dulu? Besok kamu ke rumahnya lagi, oke?" "Ngapain? Ajak dia jalan-jalan kek?" "Ogah. Katanya mau lihat mama gak sedih. Gimana sih anaknya Arga?" "Stefan anak mama juga," ujar Stefano. Iya, anaknya mama paling ganteng. Besok ajak Lysandra jalan ya. Anggap aja buat kamu juga lupain Intan," ujar Citra. Stefano diam. "Intan gak akan pulang ya, Mah?" tanya Stefano membuat Citra menggeleng pelan. Kenapa dia ninggalin Stefan? Apa Stefan buat kesalahan sama dia? Tanya Stefano lagi. "Enggak gitu sayang. Intan keluar negeri buat melanjutkan pendidikannya. Sekalian berobat supaya Intan bisa sembuh dari penyakitnya," jawab Citra. "Tapi kenapa gak bilang sama Stefano?" "Intan gak mau buat kamu sedih, makanya dia lebih memilih untuk gak bilang-bilang sama kamu. Dia juga sedih ninggalin kamu, Stefan," ujar Citra. "Intan pergi udah 2 tahun lalu, harusnya kamu bisa lupain itu," lanjutnya. "Susah. Mama ngerti kamu sayang dia. Kalaupun jodoh pasti bakal dipertemukan kembali. Kamu udah besar, bukan waktunya main-main sama perasaan dan status." "Iya Mas, Stefan bakal coba lupain," ujar Stefan membuat Citra tersenyum. "Bagus. Sekarang kamu tidur. Jangan lupa besok ajak Lysandra jalan. Tapi ingat, gak boleh bersentuhan," ujar Citra. "Mana bisa sentuh. Stefan alergi cewek sinting." "Stefano," sarkas Citra gemas. "Iya, maaf."
Citra geleng-geleng. Ia menutup kamar Stefano setelah memberi kecupan singkat di kening anak semata wayangnya. Stefano menatap langit-langit kamar. Dasar cewek sinting, aneh. Entah kenapa Allah pertemukan gue sama Allah. Kini Stefano sudah di depan pintu rumah Alessandra menunggu gadis itu keluar. Stefano melihat sekeliling. Ternyata benar yang dikatakan Citra. Alessandra hidup sendiri atau bersama asisten rumahnya. Entahlah, Stefano tidak peduli. Hai, udah lama ya nunggu gue ya? Maaf ya, tadi pilih-pilih baju dulu. Stefano menatap Alessandra dari atas sampai bawah. Baju rajut tebal dan celana jeans hitam. Sederhana. Tidak seperti cewek-cewek yang suka mengejar-ngejar Stefano. Stefan, kenapa bengong? Katanya mau ajak gue jalan. Ayo berangkat. Ujar Alessandra membuat Stefano tersadar. Stefano mengangguk lalu menjalankan mesin mobilnya. Entah tujuannya kemana, yang terpenting ajak Alessandra jalan-jalan. Walaupun hanya sekedar keliling kota. Sebenarnya Stefano sangat malas. Di hari Minggu ini, cowok berhidung mancung itu biasanya menghabiskan waktu untuk bersenang, main PS, latihan memanah, dan karate. Tapi sepertinya kali ini ia harus ikhlas membagi waktunya untuk Alessandra. Kita mau kemana, Steph? BTW, lo yakin bahwa lo itu bukan Finaldo yang hidup kembali? Coba deh ingat-ingat lagi. Kali aja lo Finaldo yang hilang ingatan. Ujar Alessandra membuat Stefano tertohok. Bukan, jawab Stefano singkat dan jelas. Lo yakin? Iya. Alessandra menganggukkan kepalanya. Bener, lo bukan Finaldo. Dia gak kaku, cuek, irit ngomong kayak lo. Emang bukan, ujar Stefano memarkirkan mobilnya di depan kios bakso. Turun, tita Stefano pada Alessandra. Lo mau ngajak gue makan bakso? Kalau iya gue gak mau, ujar Alessandra membuat Stefano menaikkan satu alisnya. Kenapa? Karena gue minta ditraktir. Alessandra nyengir membuat Stefano berdecih pelan. Iya apa? Menghela nafas. Iya gue yang traktir, sekarang lo turun. Stefano membuat Alessandra mengangguk, lalu berjalan terlebih dahulu dan langsung memesan bakso ukuran besar. Mas, bakso mercon yang 1/2 kilo ya? Siap Cahayu. Yang pedas ya mas? Enggak, ujar Stefano membuat Alessandra menoleh heran. Kenapa? Uang lo gak cukup? Ya udah mas, pesan yang biasa aja, tapi yang level pedas gila ya mas, ujar Alessandra. Nggih. Yang biasa aja mas, 2 porsi gak usah pedas, ujar Stefano memotong kemudian menarik baju Alessandra untuk duduk. Ih lo kenapa sih Stefan? Gue kan mau makan bakso yang pedas, tanya Alessandra menarik bajunya. Gak boleh. Why? Alessandra membelas padahal ia ingin makan yang pedas-pedas, seperti bakso larva yang ia lama idam-idamkan. Nanti sakit perut, gue yang kena ceramah mama, jawab Stefan. Tapi kan, Stefano berdecak, gue yang traktir, lo tinggal makan, jangan banyak omong, ujar Stefano membuat Alessandra menghela napas sebal. Tak lama bakso datang membuat Alessandra yang dari tadi mendumel tak jelas terhenti dan langsung memakan bakso dengan lahap. Stefano melihatnya terheran, apa gadis di depannya tak makan sebulan penuh. Air. Stefano dengan cepat mengambilkan air. Alessandra meminumnya hingga tandas. Bener-bener gadis ceroboh. Makannya pelan-pelan nanti keselak. Lo ngomongnya telat, ujar Alessandra gemas sendiri dengan Stefano. Stefan menggedikkan bahunya acuh. Ia lebih memilih menghabiskan baksonya. Stefano melirik Alessandra. Gadis itu sedang mencepol rambutnya, kemudian melanjutkan menyeruput kuah bakso. Apa mungkin Alessandra masih lapar? Alessandra, panggil Stefano. Lo panggil gue? Tanya Alessandra tak percaya. Iya. Kenapa? Pasti lo mau bilang boleh tambah bakso lagi kan? Ujar Alessandra kelewat pede. Silakan. Ujar Stefano membuat Alessandra langsung berterima kasih dan memesan 1 porsi bakso lagi. Gue traktir lo gak gratis, ujar Stefano. Kok lo pamrih sih? Bukannya lo anak sultan ya? Cuma traktir bakso gak bakal buat lo jadi gembel kali, ujar Alessandra. Gue gak minta lo bayar pakai uang. Terus
Alessandra mulai was-was. Lo harus nurut sama apa yang gue perintah, ujar Stefano bersedekap dada. Idih, siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Mending gue bayar pakai duit daripada harus nurut sama lo. Kesannya gue kayak babu, ujar Alessandra. Jajan sepuasnya di mall, gue yang bayar, deal. Alessandra terdiam, mempertimbangkan tawaran Stefano. Yakin? Beli mobil boleh nggak? Tanya Alessandra tak serius. Stefano mengangguk. Boleh. Semakin banyak dan mahal barang yang lo beli, semakin lama juga lo harus nurut sama gue. Kok gitu sih? Gimana kalau lo merintah gue yang aneh-aneh? Gue nggak mau ya. Gak kan? Paling bersihin kolam renang atau pokoknya yang wajar-wajar. Alessandra menyipitkan matanya. Bener, nih cuman itu doang. Alessandra memastikan. Iya. Alessandra mengangguk. Oke, gue bakal nurut apa yang lo perintah. Dan lo harus traktir gue sepuasnya. Sebenarnya gue masih mampu beli mall sekalipun, tapi sayang uangnya buat gue menyambung hidup, ujar Alessandra. Jadi deal? Deal, ujar Alessandra. Tanpa sepengetahuan Alessandra, Stefano diam-diam tersenyum tipis. Semoga dengan cara ini lo bisa lupain dia dan gue bisa lupain Intan. Kita impas, batin Stefano. Alessandra melihat jajanan sekelilingnya. Sudah 20 menit ia jalan di belakang Stefano tanpa tahu tujuan kemana. Jika bertanya, Stefano hanya membalasnya dengan deheman. Ingin rasanya kabur, tapi Stefano dengan cepat menarik kerah baju Alessandra seperti kucing, membuat Alessandra kesal. Stefano dengan santainya berjalan menyusuri trotoar dengan satu tangan di saku celananya, dan tangan satunya memegang es boba. Stefano, ini kita mau kemana sih? Tanya Alessandra kesekian kalinya. Kenapa gak naik motor atau mobil aja? Kaki gue udah pegel banget. Stefano berhenti, membuat Alessandra menabrak punggung kekar Stefano. Duh, kaki lo pegel? Tanya Stefano dengan tampang datarnya. Iya, ini sebenarnya kita mau kemana sih? Tanya Alessandra mengusap hidungnya. Stefano mengedikkan bahunya. Gue gabut aja. Bener-bener sinting loh. Demprat Alessandra emosi. Kemudian merampas es boba milik Stefano yang tinggal sedikit, membuka cupnya dan memakan es batu hingga membunyikan suara ASMR. Dengan tatapan kesal, Alessandra menatap Stefano yang hanya diam perhatikannya. Gue gak mau tahu, pulang nanti lo harus pijitin kaki gue. Enggak, balas Stefano kembali berjalan. Gak ada penolakan atau lo gue bawa ke KUA. Stefano menunjuk KUA yang ada di seberang jalan. Mata Alessandra membulat, tapi ia berusaha untuk tidak takut. Cuma dibawa aja kan, gak daftar. Nih bawa. Alessandra merentangkan satu tangannya. Stefano mencekalnya, kemudian bawa Alessandra menyeberang membuat Alessandra panik. Gila beneran, gumam Alessandra panik. Stefano, jangan paksa gue, teriak, lo penculik ya. Diem. Kalau mau nikah sama gue, minta restu dulu sama ayah. Jangan paksa kayak gini. Udah. Hah? Stefano mengatupkan bibirnya. Berhenti. Tadi apa yang barusan ia bilang? Udah. Alessandra panik, tentu saja. Maksud gue, ogah, alibi Stefano. Mata Alessandra menyipit menaruh curiga. Tadi katanya udah. Otak lo salah server. Otak lo kali, orang tadi gue dengar lo bilang udah gitu. Ujar Alessandra berusaha menggoda. Namun Stefano seolah tak mau membahas itu lagi. Bisa kacau. Stefano berdehem. Lo lapar? Tanya Stefano. Halo novelers. Nah ketemu lagi nih di Mimin, novel terbaru